Ketemu petugas 2023. Masya Allah. Reuni. Coba unjuk kata, satu kata, dua kata hari ini. Reuni petugas haji 2023 semoga semakin berkah, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Tahun depan ya? Tahun depan insyaallah. Ya sudah, dalam tugas 2025 Kami belum pernah jadi petugas. Cano itu. Kamu tahu yang kumau. Biso baik itu kegiat tahun-tahun mendatang ketua di bawah 450 itu cukup. Ya benar katanya. Oh iya, Ki kontemporer. Ya kan? Jadi tidak perlu antrian panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Amin Zahir Shah, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pak Haji Firman Tasih SAG MH, yang kami hormati Ketua Tim Kerja di Jajaran Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin ini pesan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qari Haji Indra Oktari dipersilakan.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang kita hormati Bapak Haji Tri Manowi SDMH. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Yang kami hormati rekan kerja kami Sobi Bulu. Banyak juga sebenarnya. Bapak Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Haji Ridwan MPDI. Yang kami hormati, selamat datang juga kami ucapkan
Terima kasih Pak sudah hadir menyempatkan diri dalam kesibukan yang luar biasa. Kita memahami biasanya Pak Menang, Pak Kabit, Pak Menang ini dari libur, bukan libur. Pekerjaannya tambah banyak, urusan sosial kemasyarakatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dokter yang berkasih Palembang, kloter 3 dan kloter 4 yang hadir hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan Kasih PAU Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah semuanya hadir. Cuma satu yang tidak hadir karena berhalangan berat. Kalau perempuan itu berhalangan berat biasanya melahirkan. Tapi kalau laki-laki tidak tahu Pak, ambil apakah melahirkan atau tidak, berhalangan berat. Yang saya hormati rekan-rekan kerja, Kepala Tim Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan juga rekan-rekan kerja Kepala Tim Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bapak Ibu. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari JT, JU, kantor wilayah dan juga dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat hadir hari ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hadir di sini. Insyaallah semua dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, sahabat serta pengikutnya. Insyaallah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kami sempat bicara dengan Pak Kabit PAU Bangka Belitung dengan rencana kegiatan ini, dan Pak Kabit pun memberikan masukan agar kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan bersamaan waktunya di Belitung. Tapi apa daya, karena sampai hari ini revisi anggaran PKUH itu belum disetujui. Jadi kami mohon maaf, pelaksanaan kegiatan ini akhirnya kami lakukan di Kota Pangkal Pinang. Konsep awalnya bagus karena memang kami sendiri pun yang dari Provinsi Sumatera Selatan ini yang sudah ke Belitung itu mungkin baru 1-2 orang. Mungkin yang sering ke Belitung Pak Asrul ya, karena Pak Asrul ini kan orang Bangka Belitung yang hijrah kembali ke Sumatera Selatan. Nah inilah. Kemudian Bapak dan Ibu, hari ini kita melaksanakan kegiatan ini karena memang tuntutan kekinian masyarakat terkait layanan persaksian terbarukan. Kita memahami bahwa dengan kondisi-kondisi keterbukaan informasi, bahwa masyarakat itu tanpa kita sosialisasikan mereka pun sudah tahu bagaimana pelayanan haji, pembinaan, kemudian perlindungan yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Nah, terkait dengan itu dan juga kebutuhan ke depan, makanya kegiatan ini harus kita laksanakan. Kita belajar dari pengalaman haji di tahun 2023 yang begitu banyak problematikanya. Karena saya mengatakan problematika ini karena saya tahunya dari istri saya karena istri saya berangkat tahun itu bagaimana menderitanya beliau ketika beliau berada di Musdalifah dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan tidak ada tenda, terkurung di dalam kerangkeng besi, dan keluar dari sana kurang lebih jam 1 siang.
dengan kondisi yang tidak disiapkan, baik itu air minum maupun makanan pada saat itu. Istri saya menelpon ke Palembang, menyampaikan ke saya minta pertolongan supaya dalam kloter itu bisa dibantu agar cepat bisa keluar dari rangkeng di Musdalifah. Karena Bapak dan Ibu, jemaah itu ketika masuk di Musdalifah pintunya dikunci sehingga jemaah tidak bisa keluar dari dalam rangkeng di Musdalifah. Nah, kita di Palembang tidak bisa karena memang koordinasi kita itu tidak bisa ke siapa kita harus koordinasi karena semuanya dalam kondisi kedaruratan yang luar biasa. Alhamdulillah sekitar jam 12.30 dengan kondisi yang sangat luar biasa, dengan tidak minum kurang lebih 6 jam, tidak makan juga kurang lebih 6 jam karena memang tidak disiapkan untuk kondisi-kondisi kedaruratan tersebut. Dengan jemaah yang sudah banyak bergelimpangan jumlahnya sangat luar biasa, jam 12.30 baru bisa keluar dari dalam Karanggi Musdalifah itu karena ada 3 bis yang disiapkan untuk berangkat kloter. Dan suasana itu memang tidak bisa diceritakan bagaimana kondisinya pada saat itu. Kemudian Bapak dan Ibu, di tahun 2024 jamaah haji berangkat dengan kondisi layanan yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa haji di tahun 2024 adalah haji terbesar sepanjang sejarah negara Indonesia memberangkatkan jamaah haji yang jumlahnya sebanyak 241 ribu. Tentunya dengan kondisi jemaah haji yang begitu banyak, sementara perbaikan layanan di arus musnah itu sendiri belum maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat jemaah haji, tapi alhamdulillah tahun ini secara umum penyelenggara ibadah haji terutama di arus musnah itu sudah sangat bagus dan sudah sangat luar biasa. Kita merasakan di tahun 2024 itu bagaimana layanan konsumsi yang tidak henti-hentinya datang menemui jemaah haji, sehingga jemaah haji selama di Musdalifah, selama di Arafah itu makannya kurang lebih 2 jam sekali datang. Makan buah-buahan, kemudian snack, air minum, tuntas urusan konsumsi. Tapi terkait urusan akomodasi, terkait tenda, memang masih ada problematika. Tapi kita harus memahami dengan luas Arafah itu kurang lebih 125 hektar untuk menampung jamaah haji yang jumlahnya hampir 3 juta, pastilah tidak akan ideal. Makanya dalam sisi manasik selalu kita sampaikan dengan jamaah haji bahwa ujian haji terbesar itu ketika jamaah haji berada di Musnah. Nah, jamaah haji ini harus menerima dengan kondisi apapun, embarkasi Palembang dan embarkasi antara Kepulauan Bangka Belitung, agar seluruh layanan kepada masyarakat ini bisa kita penuhi sesuai standar-standar tuntutan kekinian. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga nantinya juga akan berkoordinasi terkait bimbingan manasik di Provinsi Sumatera Selatan dan juga di Bangka Belitung. Ini kami lakukan, kami berharap kedepannya hal-hal yang kita tidak inginkan jangan lagi terjadi pada saat jamaah melaksanakan ibadah di Musnah. Kita memahami karena memang kondisi kurangnya informasi, kurangnya koordinasi dengan pihak maktab, sehingga penempatan jamaah haji Provinsi Sumatera Selatan yang bersinggungan dengan jamaah haji Bangka Belitung menimbulkan problem kemarin yang sangat tidak kita
dulu manasik pada jemaah haji agar jemaah haji memahami secara komprehensif apa yang harus mereka lakukan pada saat di Marmusna. Kita juga sempat bertemu dengan petugas dan jemaah haji. Kita sampaikan pada saat itu harusnya kita berada di Arafah, Musdalifah dan Mina itu kita berserah diri, kita mengundurkan diri kita rendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan itu seharusnya kita meninggalkan seluruh kepentingan pribadi, apalagi urusan Mobilian badang Nah, terkait fasilitas kita berharap mereka harus memahami bahwa di Mina dengan kondisi yang sangat padat, hal-hal yang mereka tuntut bagaimana layanan itu secara maksimal dan prima pastilah tidak memungkinkan. Jadi yang penting kami komunikasikan dengan komunitas kita Campur caluk nama. dan juga bagaimana kita nanti memulai manasik dan memang jemaah terutama yang kloternya bisa berharmonisasi, tidak menikotomi dirinya masing-masing bahwa kami yang terbaik dan kami yang paling bagus. Nah, itu yang sangat kita tidak inginkan. Kita akan bersama-sama berkolaborasi, saling isi, saling rangkul dan saling memahami dengan kondisi budaya kita masing-masing. Nah, inilah yang penting kita melaksanakan rapat koordinasi hari ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu, penting juga kami sampaikan kemarin kami dengan Pak Habib dari Jakarta, kita juga mendapatkan informasi bahwa terkait di tahun 2025 terkait jemaah haji, terkait kuota juga lagi dibahas. Bagaimana nanti penetapan kuota ini, apakah tetap melakukan pembagian kuota itu secara sistem, apakah nanti ditetapkan berdasarkan penduduk muslim di masing-masing provinsi, apakah nanti ditetapkan berdasarkan jumlah white list terbanyak di masing-masing provinsi. Nah, kalau ditetapkan berdasarkan penduduk muslim, Pak Kabit, artinya Sumatera Selatan itu bertambah jemaahnya sebanyak 400 jemaah haji, karena penduduk muslim di Sumatera Selatan itu peningkatannya sudah sangat signifikan. Tapi kalau pembagian kuota itu berdasarkan jumlah waiting list di masing-masing provinsi, maka jemaah Sumatera Selatan itu akan berkurang sebanyak 1.200 orang. Yang kuota yang 7.012 nanti tinggal lagi kurang lebih 5.800 jemaah. Di dalam pertemuan, dalam rapat kita sudah sampaikan. Nah, ketika penetapan kuota itu kita harus hati-hati, jangan menimbulkan problematika, kemudian ada rasa ketidakberadilan bagi jemaah haji khususnya. Karena seperti Sumatera Selatan mungkin juga mendaftar itu, jemaah haji yang mendaftar sekarang sudah dipastikan berangkatnya 26 tahun ke depan. Tapi dengan perubahan sistem kuota ini, bisa saja jemaah haji yang mendaftar di tahun 2013 akhir yang harusnya berangkat di tahun 2025, karena ada perubahan formulasi kuota, mereka mungkin digeser berangkatnya 2024. Nah, kita tidak menginginkan itu. Kita sampaikan setiap membuat kebijakan itu harus memikirkan dampak-dampak sosial yang akan terjadi di masyarakat. Kita akan mendapatkan predikat baru, yaitu bahwa konsep pendaftaran haji kita itu tidak jelas. Yang selama ini mereka bisa mengukur daftar sekarang berangkat 26 tahun lagi, dengan perubahan kebijakan berangkatnya mungkin menjadi 30 tahun ke depan. Nah, makanya inilah yang kami minta dari rekan-rekan pusat agar mereka
juga memikirkan komisi-komisi kita di provinsi. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu, kita memahami dengan kondisi-kondisi layanan pada jemaah, terutama sekali terkait biaya haji ke depan. Kita memang sudah mendapatkan informasi bahwa haji biayanya ke depan tidak akan lagi pernah turun. Itu secara bertahap akan dinaikkan terus sampai angkanya mencapai angka yang rasional. Dan kita juga dievaluasi secara nasional kemarin sudah mendapatkan informasi bahwa MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan dana optimalisasi itu dikategorikan haram. Nah, ini menjadi PR kita yang sangat luar biasa. Tapi tidak mungkin fatwa itu harus kita gunakan secara maksimal diterapkan di tahun 2025, karena kalau itu diterapkan 2025 jemaah itu sudah harus mulai bayarnya secara penuh, sehingga di embarkasi Palembang yang tahun 2024 itu biaya hajinya kurang lebih 93, di tahun 2093 tapi disubsidi dengan dana optimalisasi kurang lebih 46%, sehingga jemaah haji hanya membayar 30 sekian. Tapi di tahun depan kalau memang konsep yang dikeluarkan fatwa itu kita terapkan, jemaah haji itu bisa membayar kurang lebih 70 juta. Nah, ini kan problem kita di depan. Ini pasti menjadi PR teman-teman yang akan mengurus transaksi di tahun depan. Pastilah pembukaan pelunasan itu akan sampai 10 kali sampai kuota itu bisa terpenuhi secara nasional. Nah, inilah Bapak dan Ibu, makanya kami hari ini akan bertemu dengan teman-teman di Bangka Belitung dan juga akan berkoordinasi mencari formula terbaik bagaimana layanan terhadap jemaah haji. Kemudian Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan juga, kita sudah mendapatkan informasi bahwa embarkasi Palembang yang tahun 2023 menggunakan pesawat Airbus 330 yang kapasitas seat pesawatnya 360, tapi berubah secara mendadak di tahun 2024. Kita kembali ke pola yang lama, itu menggunakan Airbus 747 yang kapasitasnya 450. Tapi Pak Habib, tahun depan insya Allah kita kembali lagi ke Airbus 330, sehingga motor kita akan bertambah lagi seperti tahun 2023. Tapi kami tidak akan mengambil risiko yang tinggi. Kami tetap mengambil angka yang rasional. Tetap kita berpatokan dengan motor 450. Nanti kalau memang ada kepastian perubahan jumlah motor, kapasitas isi motor, maka petugasnya dapat langsung dituju oleh kantor wilayah Kementerian Agama masing-masing. Nah, ini harus kita sepakati seperti itu, karena untuk menunjuk itu lebih mudah daripada kita membatalkan orang yang sudah mengikuti pelatihan. Ini dari problem kita. Makanya kita harus bersepakat bahwa ketika itu nanti sudah ditetapkan bahwa konsep kita Sumatera Selatan, khususnya embarkasi Palembang itu seperti yang kita harapkan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pihak dokter yang hadir hari ini, dan juga kami mengucapkan selamat karena Bapak dan Ibu adalah para pendekar haji yang sukses bertempur di Madinah dan di Mekah Al-Mukarramah, sehingga petugas haji tahun ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Makanya kemarin 2 minggu yang lalu
atas inisiatif rekan-rekan tim di Bina Haji Pak Muammar menyampaikan Pak Habib kita harus membuat suatu kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh petugas PPH Motor dan juga PPH Arab Saudi. Konsepnya hanya seminggu, tapi bisa langsung kita laksanakan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan di bidang PRU atas bisa terselenggaranya kegiatan malam Hijrah Insan Haji yang kita laksanakan kurang lebih beberapa hari yang lalu. Kemudian Bapak dan Ibu para petugas kloter, kami mohon maaf karena kemarin mungkin tidak semuanya bisa datang ke Sumsel, ke Palembang. Ada yang datang itu dari kloter 6 ya, Pak Haji Nasution mewakili. Nah makanya Bapak dan Ibu kami undang hari ini untuk menerima sertifikat penghargaan. Tapi sertifikat penghargaan ini Bapak dan Ibu tidak bisa digadaikan juga. Hanya bentuk apresiasi dari kami dari bidang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Kami mendoakan Bapak dan Ibu insya Allah bisa berangkat di tahun-tahun. Amin. Amin. Kemudian juga terima kasih kepada PPH Saudi yang sangat luar biasa sehingga kalau ketemu nggak saling tegur lagi Pak Habib. Dengan WIMI ini nggak pernah tegur karena saking sibuknya terjadi Arab Saudi. Kita memahami dengan Bu Dewi juga, dengan Pak Parudin, kita ketemu terus di Arab Saudi, paling sehelo saja. Karena kita akan membuka tempat mereka itu, mereka nanti kan tugasnya tergantung. Saya juga melihat Bu Dewi juga hanya di balik-balik kaca apa namanya ya, tidak bisa terus berkomunikasi pada saat di sektor apa. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu dapat saya sampaikan, dan pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Kanwil untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kanwil Bangka Belitung itu semasa kami bertugas, tahu saya itu 2 orang yang saya nilai walaupun mau memasuki masa purna bakti tapi etos kerjanya sangat tinggi. Itu satu Pak Haji Muhammad Ridwan, mantan Kakanwil kami. Yang kedua Pak Haji Ridwan ini Pak. Jadi kinerja beliau terus ngegas terus Pak, tanpa rem. Ngejos. Ay bahaya tu. Yang ketiga Terus kopling yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, Bapak Haji Hilman Kasih, Sarjana Agama Majelis Hukum. Ini senior juga Pak, mantan bos juga ya. Masih bos. Pernah PLT Kakanwil Pak. Jadi sebelum Kanwil kami definitif, beliau sebagai pelaksana tugas Kakanwil di Bangka Belitung dan lumayan lama juga, 7 bulan, hampir 7 bulan. Yang saya hormati Dia datang. Makanya mencapai Kanwil kemarin di sini nih. dari bidang haji di Provinsi Sumatera Selatan dan juga dari Kanwil Bangka Belitung. yang dikatakan alim atau Dari Provinsi Sumatera Selatan saya cuma pernahnya masih saling kata. masuk. Ini macam Haji ini. Husinul Asro, STMM, biasa dipanggil kami Asro. Selamat bernostalgia Pak. Wah. Mantap. Mungkin banyak kenangan-kenangan, cerita-cerita. Cerita indah. Rewind kembali. Mohon difasilitasi. Silakan. Pakai Google Map kan? Kalau nak nyari mantan. Sudah kita ajak melihat kantor wilayah, walaupun kita lagi renovasi, tapi menurut Pak Asrul perubahan-perubahan sudah banyak di kantor wilayah dan Pak Asrul mengulang kembali cerita-cerita lamanya.
Sama mantannya. Baiklah Bapak Ketemu ya, Ibu mantan? sekalian yang saya hormati juga para kasih, karena saya dapat informasi dari para seksi Haji Umroh di Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di Provinsi Bangka Belitung ini. Inilah kami Pak. Kami ini sebenarnya anak kandung juga dari Provinsi Sumatera Selatan. 2002 kami pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan 2002 berpisah 2003 kan kita terbentuk sampai sekarang. Jadi Cak ini memang kan sesungguhnya sama kedekatan betul. secara historis, emosional Habis antara kok Bangka iba, Belitung dan kok Sumatera Selatan itu tak dapat dijauhkan dan tak dapat Aku ini lebih 20.000. jauh di mata. Tak berapa hapus seluruh butuh. Yang saya hormati juga Maksud para aku ketua itu kan tim di sama. kantor wilayah Maksud dan kok, para JFU Kalau aku JFD nge-share sih kok yang dapat itu. hadir di hari Jangan ini selalu pakai di dia share lagi. Hotel Grand Vela. Ada sama be forum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dulu Terus dari Bapak kakak kami. Sesungguhnya beliau ingin hadir di sini. Berjumpa Aku udah galak, Bapak Ibu aku sadar semuanya. loh. Bertatap muka beraudiensi bagaimana Aku mengenai mulai insaf nih. pengajian kita ini. Kan kau pernah jelek. Namun karena beliau masih dinas luar, Bapak Ibu sekalian, hari ini beliau mungkin lagi Mirip. perjalanan. Mirip dengan Sesungguhnya si kalau Pak misalnya ini, masih jam 1, kasih beliau Bagus Selatan. menyempatkan hadir di sini karena beliau ingin bertatap muka semua dengan Bapak Ibu semuanya. Karena beliau ada dinas luar dan bertemu dengan Ji. tim Inspektorat Jenderal kemarin. Pak Semahi. Jadi, beliau Pak Semahi. memberikan kepada kami untuk Ya, mewakili mirip ya. beliau di kegiatan ini. Tapi salam hangat dan salam kedekatan beliau titipkan kami kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ada tak kacau. membacakan Al-Quran ada hal ini ya untuk niat salihah Al-Fatihah. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan rapat koordinasi embarkasi Palembang dan embarkasi antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami nyatakan dibuka. Kemudian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balas dulu pantun Bapak. Jalan-jalan ke kota Pangkal Pinang. Cakep. Jangan lupa membeli terasi Pangkal dari Sungai Liat. Cakep. Kita berharap kegiatan ini akan lagi pada tahun yang akan datang. Agar pelayanan jemaah haji ramah lansia, embarkasi Palembang dan embarkasi antara Kepulauan Bangka semakin meningkat. Empat dan 5 embarkasi Palembang.
putar pesantren. Sama ini tinggi. Memang sekarang dia lagi lebih lagi banyak-banyak. Lagi Rotannya dekat bumi. Cerdas. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana tammah wa ighfir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti rapat koordinasi embarkasi Palembang dan embarkasi antara Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Amin. Oleh karena itu kami berharap ya Allah, semoga di tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang pelayanan jamaah haji di dua provinsi khususnya Bangka Belitung dan Sumatera Selatan semakin baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan di antara kami yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Ghafur, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai gala-gala. Saya panggil. Ya, saya juga. Khusus kasih lah ya. Ayo melo, mana? Oi, Ji. Melo, Ji. Lain kan. Jangan lain. Jangan situ. Dekat di itu kau Ji. Ji, dekat diri. Ji, kau kita dekat di pucuk ini. Gendong.
Satu, dua. Ganti ya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Ibu-ibu dulu langsung gabung dari Bogor Dari pelabuhan. dan dari Samsat dan Bogor. Udah kali makan gitu. Sarap. Habis itu baru para hakim dari Samsat dan Bogor. Semua. Ini yang paling makul. Ya, ya Pak. Ya oke. Selamat. Kapan dipindah? Serempak dengan yang dari provinsi, dari Ada dapat kita di situ. Baru di mana? Di mana kecil? Di besar je dah itu. Ai, mula lagi. Di mana kecil? Itu tu, pucuk. Pucuk mana? Lewat tu. Naik ke pucuk. Tahu. Kencing ikan. Ji. Oi, ikan masuk ikan. Dia bawa ikan. Dia tahan pula tu. Di bawah Yang ikan. ini. Cuman jangan dulu besar. Kaget kapan dia masuk. Dia besar nah itu taruh. Lupa ya. Si berkatin. Satu. Dulu kan kabak. Kita belum. Oh iya. Ya, sekarang ini para hakim, silakan para hakim dari Bogor dan dari Palembang. Kapten Babel ke Palembang. Ay, tidak masuk. Jadi yang di BPIH yang dibutuhkan total Palembang itu 91 juta Mbak ya, 91 jutaan. Setoran awal 25 juta, lalu ada nilai manfaat dan ada juga virtual account, sehingga jemaah kita melunasi 27 jutaan ya, 27 juta 103.000 kalau tidak salah, 24 rupiah seperti itu. Nah, jadi Fatwa MUI mengatakan bahwa kalau yang menerima nilai manfaat adalah jemaah haji tahun berjalan saja, sebagaimana yang sudah dilakukan, maka itu adalah haram. Itu fatwa MUI pertama. Jadi maksud dari MUI bahwa nilai manfaat itu harus dibagikan kepada semua jemaah yang sudah menyetor setoran awalnya. Jadi walaupun dia setoran awalnya di tahun 2024, ya berarti dia juga harus mendapat nilai manfaat. Kalau semuanya mendapat nilai manfaat seperti koperasi yang SHU itu kan dibagi sisa-sisa per tahun itu tidak haram. Itu maksud dari fatwa MUI, karena nilai manfaat hanya dibagikan kepada jemaah tahun berjalan saja, maka difatwakan haram. 218 Sumsel dan Bogor 220. Sudah berjalan rapat koordinasi kita. Dan sejak registrasi, ada terasi. Alhamdulillah sudah terlaksana. Ulang lagi. Yang kedua, kami ingin meralat pernyataan Pak Aros tadi, bukan TPA. Jadi tim yang kami berada sekarang ini adalah ATP. Sebab kalau TPA tempat pembuangan air.
Taman Pendidikan Ya, Al-Quran. kalau lagi pikiran saya pasti tempat sampah ya. Jadi ATP, akomodasi, transportasi dan perlengkapan. Berangkat ke Kemenang Kota atau ke Kabinahu. Nah, terus dikumpul. Kalau sudah dikumpul, biasanya pengantaran tas jamaah itu sehari sebelum penerimaan jamaah di asrama haji. Nah, kebesokan harinya pada saat penerimaan jamaah, tas Hanya itu nih yang bisa perjalanan berangkat ke ke intinya mana? Saya promosi dari bidang PAU ambil kena bubble kebetulan kami di Bina Haji Wa'an Haji, jadi agak kadang kami yang bergabung sini Kau juga kata Gus. dan di bidang Bina dan Keuangan. Jadi para penyuluh nanti akan kita coba seperti itu. Dan yang kedua, kalau memang itu anggaran sudah ada juga, kita akan coba menulis tahun depan itu kita akan coba selain yang malam anugerah adalah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan, kita akan mencoba talkshow di mall. Dan talkshow di mall ini kita akan coba seluruh ini akan kita siapkan, mulai dari Ampuri, Forum Umroh, kemudian FKDIU, kemudian bank hidup di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena Pak Pandu tidak sabar, Pak Kuning menunggu. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sekolah, yang pertama kami harapkan kepada seluruh kasih PHU baik di Sumsel maupun di Babel agar bisa melihat dari sekolah itu cut off untuk batas jamaah yang akan berangkat di tahun 2025. Kita harus lihat nanti apakah itu berdasarkan sistem yang baru, apakah itu merupakan kuota jamaah berdasarkan penduduk muslim atau berdasarkan jumlah waiting list ya dalam dipersiapkan. Kemudian kalau kita lihat di grup Siswa Sumsel ini banyak sekali sering terjadi gangguan tentang TTE ya. Kalau nanti ada gangguan dalam pelaksanaan pendaftaran jamaah itu dan sebagainya, cepat dikoordinasikan kami karena nanti akan cepat kita hubungkan. Terakhir kepada teman-teman kita dari Babel, kami mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Mudah-mudahan kegiatan ini kita harapkan berlanjut lagi tahun yang akan. Cukup ya, sama ya. Lain jam 1 ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Katim yang telah menyampaikan paparan. Pada prinsipnya koordinasi yang sudah terjadi selama ini antara ketika sudah proses PPH Arab Saudi, karena berbeda di Mekah yang kami alami ketika kami di Mekah itu pembagian kamar sudah menerima kalon-kalon itu sudah menerima kunci pembagian kamar sudah ini. Sedangkan ketika di Madinah masih menghitung jumlah ini akhirnya banyak kehilangan waktu di situ. Oh iya, ngapa? Ya? Ngapa di Madinah tuh nganu kamar? Ya ngapa dari dulu? Berarti obat ada yang harus direkomendasikan ke depan, berarti obat itu harus agak lebih banyak karena ngampranya akhirnya kesulitan dan penyakit yang ada di sana itu lebih kurang banyak. Misi Kepulauan Bangka Belitung, para peserta dan rekan-rekan petugas PPH Kloter 2024 Masehi yang berbahagia. Alhamdulillah pada tahun ini kalau saya menilai pribadi dari 3 kali saya bertugas 2015 bersama-sama Pak Akbar kasih haji dari
2015 kami sama-sama ketua kloter di daerah Bispalah. Dibandingkan 2017, 2024 luar biasa perkembangan inovasi-inovasi perhajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama maupun oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita melihat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bidang Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, tadi salah ya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta, alhamdulillah kita tetap diterima sehat ya. Terima kasih Pak Kabir dan tim telah memilih Pak Kabir itu untuk tempat kita berkoordinasi. Semoga dari pertemuan ini, pertemuan berikutnya ada lagi yang pertama. Yang kedua, semoga koordinasi kita tetap lancar, terkhusus untuk keberangkatan jemaah haji tahun 2025 yang akan datang. Ibu Bapak yang hormati, begitu banyak masukan yang dapat kita ambil untuk kita implementasikan di tahun-tahun ke depan. Ya, tadi permintaan dari petugas-petugas kloter, memang kami dengan Pak Kabid untuk informasi kekinian tentang jemaah haji di manasik haji itu tidak bisa diisi oleh para pemateri yang menurut kami zaman dahulu itu begini-begini itu tidak ada lagi. Yang perlu itu adalah yang kekinian yang terjadi tahun 2024 atau tahun 2003 atau pertama tahun 2022 yang berangkat 2010 dulu sudah berbeda banget dengan kekinian. Oleh sebab itu masukan itu akan kami sampaikan nanti di bidang ya pada waktu rapat dengan Kasih Kabupaten Kota dan Kepala KUA agar untuk pemateri di manasik haji itu diberdayakan petugas-petugas kloter yang kekinian yang tahun 2024 atau tahun 2023. Bu Bapak, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Bila dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu semuanya berdiri, kita ambil foto background bersama semuanya. Ya. Silakan Ibu mendekat semuanya, kita gabung seluruhnya. Mari.